Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas cara sederhana dan mudah dalam memahami statistik. Baiklah, selamat menyimak tayangan berikut ini. Coba kita lihat dulu pengertian mengenai statistik. Pertama, statistik sebagai ilmu. Dalam bahasa Inggrisnya statistics dengan akhiran S, di mana di Indonesia disebut statistika. Statistics adalah pertama, praktek atau ilmu mengumpulkan dan menganalisis data numerik dalam jumlah besar. Pengertian yang kedua, statistics adalah kumpulan prinsip dan metode yang berkaitan dengan mengekstraksi informasi yang berguna dari sekumpulan data. Sekarang coba kita lihat dua jenis ilmu statistika yang banyak dibahas. Pertama, statistika deskriptif, kedua, statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah metode-metode untuk mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan informatif. Sedangkan statistika inferensial adalah metode-metode untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik, sifat, atau parameter populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Coba kita lihat contoh berikut ini. Berikut ini contoh statistika deskriptif. Misalnya kita ingin mengetahui profil penduduk di suatu kota. Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dideskripsikan. Misalnya 20% berusia di atas 60 tahun. Rata-rata penghasilan per bulannya antara 3 juta sampai 7 juta. Kemudian 40% bekerja sebagai pegawai negeri, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh statistika inferensial. Misalnya kita ingin memprediksi rata-rata penghasilan kepala keluarga yang berusia antara 30 sampai 40 tahun di suatu kota. Nah, karena jumlah kepala keluarga tersebut banyak, misalnya ada 850.000 orang, kita ambil secara acak 500 orang saja. Berdasarkan sampel tersebut, misalnya rata-rata penghasilannya berkisar antara 4,5 juta sampai dengan 7,5 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, statistik sebagai ukuran deskriptif, atau dalam bahasa Inggrisnya statistik tanpa akhiran S. Statistik adalah sepotong data dari sebagian populasi, atau ukuran deskriptif dari sampel. Nah, dalam ilmu statistika, statistik sebagai ukuran deskriptif merupakan lawan kata dari parameter. Coba kita lihat perbedaan statistik dan parameter berikut ini. Perbedaan statistik dan parameter. Statistik adalah ukuran deskriptif dari sampel atau suatu karakteristik dari sampel. Sedangkan parameter adalah ukuran deskriptif dari populasi atau suatu karakteristik dari populasi. Coba kita lihat contoh berikut ini. Misalnya diketahui jumlah populasi pegawai PTX sebanyak 5.000 orang dan rata-rata tinggi badannya 166 cm. Nah, 166 cm ini merupakan parameter populasi. Kemudian misalnya diambil secara acak sampel sebanyak 120 orang dan rata-rata tinggi badannya 162 cm. Nah, 162 cm ini merupakan statistik atau karakteristik dari sampel. Perbedaan antara 162 dan 166 disebut sampling error. Selanjutnya, ciri khas statistika.
yaitu selalu ada atau selalu berkaitan dengan sampel dan populasi. Dalam melakukan riset atau penelitian, kita perlu pahami betul apa yang dimaksud dengan sampel dan populasi ini. Populasi adalah himpunan item yang menjadi fokus perhatian, atau seluruh kelompok yang ingin ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari data yang diambil dari populasi atau kelompok tertentu yang akan dikumpulkan datanya. Coba kita lihat contoh berikut ini. Contoh populasi, semua orang yang ada dalam suatu negara. Contoh sampelnya, misalnya 1.600 orang yang ada dalam suatu negara tersebut. Contoh populasi berikutnya, semua orang yang ada dalam suatu negara yang berusia antara 40 sampai 50 tahun. Contoh sampelnya, misalnya 2.300 orang yang ada dalam suatu negara yang berusia antara 40 sampai 50 tahun tersebut. Selanjutnya, jenis data untuk statistik meliputi data kuantitatif atau numerik dan data kualitatif atau kategorik. Contoh data kuantitatif misalnya tinggi badan dan lamanya pendidikan seseorang. Contoh data kualitatif misalnya jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam tayangan sebelumnya, statistika adalah ilmu mengumpulkan dan menganalisis data numerik. Nah, untuk data non-numerik, agar bisa dianalisis dengan statistik, perlu dikonversikan ke dalam bentuk numerik. Antara lain dengan memberikan kode angka pada data non-numerik tersebut, kemudian menghitung frekuensi kejadiannya. Coba kita lihat contoh berikut ini. Dalam contoh ini misalnya ada data non-numerik berupa nama-nama surat kabar yang dibaca selama bulan Januari 2022. Kemudian nama-nama surat kabar tersebut diberi kode angka dan dihitung frekuensi kejadiannya. Selanjutnya kita lihat 3 ukuran numerik yang banyak digunakan untuk mendeskripsikan data. Pertama, rata-rata, kedua, varian, ketiga, standar deviasi. Rata-rata adalah angka rata-rata dari sekumpulan angka yang ada. Sedangkan varian adalah rata-rata dari angka-angka kuadrat deviasi. Deviasi adalah perbedaan antara masing-masing angka yang ada dengan angka rata-rata. Sedangkan standar deviasi adalah akar dari varian. Coba kita lihat contoh berikut ini. Misalnya ada sekumpulan data numerik terdiri dari angka 6, 10, 7, minus 3, 8, dan 2. Jumlah angkanya ada 6, total nilainya 30, sehingga rata-ratanya 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian deviasi dari masing-masing angka tersebut yaitu 1, 5, 2, minus 8, 3, dan minus 3. Kemudian kuadrat deviasinya 1, 2, 5, 4, 6, 4, 9, 9 atau totalnya 112. Jadi variannya adalah 112 dibagi 6 jika ke-6 angka tersebut adalah jumlah populasi. Namun jika ke-6 angka tersebut adalah angka sampel atau jumlah sampel, maka untuk ngitung variannya 112 dibagi 5 atau dibagi N-1. Kemudian standar deviasinya akar dari varian. Di sini untuk populasi ya,
itu akar dari 18,67 sama dengan 4,32. Tapi jika sekumpulan data tersebut adalah jumlah sampel, maka tentunya standar deviasinya adalah akar dari 22,40 sama dengan 4,73. Berikutnya contoh variasi data. Semakin tinggi variasi datanya, maka semakin tinggi varian dan standar deviasinya. Pada contoh ini, data pada kumpulan data nomor 1 itu lebih bervariasi dibanding data pada kumpulan data 2. Sehingga varian dan standar deviasi pada kumpulan data nomor 1 lebih tinggi dibanding varian dan standar deviasi pada kumpulan data nomor 2. Selanjutnya simbol untuk rata-rata, varian, standar deviasi, dan jumlah data. Dibedakan antara simbol untuk data populasi dan simbol untuk data sampel. Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut ini tips untuk penelitian. Pertama, pahami benar apa yang dimaksud dengan populasi. Kedua, apa itu data kuantitatif atau numerik dan data kualitatif atau kategorik. Yang ketiga, pahami benar makna dari angka rata-rata, varian, dan standar deviasi. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.